tiba-tiba agak gelap. Kenapa ini? Terlanjur gelap kok aku jadi agak creepy gini suasananya. Hai, kemana lagi kita? Yes, ke Hong Kong, nggak jauh-jauh amat, tapi tetap aja ini kota yang selalu menyenangkan kalau didatengin. Nah, ini disuruh kanan tapi masih ngantri ya guys ya. Nah, di sini sih pengennya belok kiri ya guys ya, tapi maklum premium ekonomi tetap belok kanan karena yang ke kiri itu adalah kelas bisnis. Nah, inilah dia cabin premium ekonomi. Well, sebenarnya nggak terlalu jauh dengan ekonomi kelas dan aku agak kebingungan apa di mana. Untung dicerahkan sama kakakku. Ini kakakku guys. Legroomnya tentu saja sangat longgar ya, karena di samping ini premium ekonomi bunda-bunda, ini yang di depan dan ini langsung TV-nya lumayan agak lebih gede dibandingin ekonomi biasa. Hai, jumpa lagi dengan aku Iyas, pejuang hacker sekaligus traveler. Jadi ini sekarang aku ada di pesawat Cathay Pacific yang premium ekonomi. Seperti yang kalian lihat, nggak terlalu beda. Ini kayaknya ekonomi dengan premium ekonomi. Bedanya apa sih? Nanti akan aku ulas. Fun fact, ini pertama kalinya aku naik premium ekonomi kelas. Jadi di semua kelas pesawat umum, mulai dari first, suite, bisnis, ekonomi, itu aku udah pernah semua kecuali yang premium ekonomi ini. Yuk sekarang kita kepoin fasilitasnya. Yang pertama ada meja kecil yang bisa bergeser ya bunda-bunda. Dan ini sangat menggoda untuk buka tutup, tapi jangan dibiasakan. Dan ini ada earphone. Earphone-nya ini merek Bose ya. Bose ini kan ya. Mana sih mereknya? Ya pokoknya ini earphone yang harusnya sih bagus ya. Kemudian ini ada bantal. Menurutku ini size bantalnya lebih mendekati size bantal business class ya. Kayaknya di ekonomi aku nggak pernah menjumpai yang sebesar ini. Selanjutnya kita coba untuk kepoin in-flight entertainment-nya. Nih aku mau ngambil remote. Di mana sih remote-nya? Nah ini dia, bisa langsung diambil seret. Nah ayo kita kepoin. Nah ini bisa tinggal kita pencet kontrol dari sini ya guys ya. Bisa juga nyentuh sebenarnya, tapi ini kejauhan dari aku. Aduh mana sih ini kok agak susah ya remote-nya. Oh akhirnya bisa. Tapi mana ya bahasa yang familiar dengan aku ini, ada bahasanya Chinese. Aduh, gimana ini ngerubahnya. Yaudah, I figure it out somehow lah. Nah, tapi ini aku kepoin sekilas sih, kayaknya cukup banyak ya, lengkap dan lumayan lah menurut aku, meskipun banyak yang nggak familiar juga sih. Jadi aku matiin dulu dan kita kepoin yang lain. Selanjutnya kita ada apa? Tentu saja selimut untuk sahabat-sahabat tropis aku. Dan ini sama aja sih harusnya ketebalan dan kualitasnya dengan yang di ekonomi kelas maupun bisnis. Jadi langsung kita simpan lagi aja, aku belum kedinginan. Oke, kita kepoin lagi tombol-tombolnya. Nah ini nih yang agak ada perbedaan sedikit dengan ekonomi kelas ya. Dan ini in between antara ekonomi dan bisnis. Dia bisa dilihat nih, kelihatan gak sih nih? Aku zoom lagi. Aduh kok buram. Aku tuk. Harusnya ini agak lebih jelas. Nah kan lebih jelas kan. Nah ini ada fitur-fitur senderan yang lebih banyak opsinya ketimbang ekonomi kelas. Jadi ada yang bisa reclining, kemudian ada yang ini headphone jack, kemudian ada leg support yang di bawah itu ada 2. Nah ini langsung aja nih, kalau kita pencet bisa nih nanti cuk gitu. Nih ya kita coba. Nah gitu guys. Jadi ini yang bedain antara ekonomi dan premium ekonomi salah satunya. Ini lebih mirip ke yang bisnis. Nah, kenapa ada premium ekonomi? Karena aku lagi naik yang A350 1000. Di sini tersedia premium ekonomi kelas, tapi nggak semua pesawat tersedia kelas ini. Kita kepoin lavatory-nya dan tidak ada bedanya, guys. Ini juga kadang-kadang business class juga seperti ini kok. Jadi memang yang business class tertentu aja yang toiletnya tuh lebih gede, atau nggak first itu yang gede banget sampai bisa push up. Nah, sekarang aku udah kembali ke kursi dan kita lihat apa lagi yang bisa kita ulas. Tapi kok tiba-tiba agak gelap. Kenapa ini? Tapi ini biasa ya guys, karena kan aku penerbangannya malam. Jadi ini red night flight, sehingga memang lampu akan digelapin seperti ini. Ya udah, karena sudah terlanjur gelap, kayaknya kita reviewnya lanjut nanti ya guys ya. Kok aku jadi agak creepy gini suasananya. Well, ini jam berapa sih? Harusnya bentar lagi makanan datang. Ya udah, kita review makanannya aja. Bye. Saatnya makan. Nah bisa dilihat ya guys, ini agak semi-semi ekonomi tapi semi-semi bisnis juga. Jadi in between lah ya ini, sama seperti fasilitas lainnya. Dan ini makanannya sih enak. Porsinya juga ya in between bisnis dan ekonomi. Dan dia nggak di plating kayak bisnis, agak lebih mirip ekonomi ya, masih kotekan gitu tapi ada plate khususnya.
Setelah makan, apa yang aku lakukan? Tentu saja saudara-saudara tidur seperti ini ya. Gimana mau mencapai body goals, tapi anyway ini udah mau nyampe Hong Kong. Jadi demikianlah hal yang bisa aku perlihatkan. Dan kalau kalian suka video ini serta mau mendukung aku sebagai pejuang kanker, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Verdict di akhir video, dan sekarang aku mau mendarat dulu, so bye-bye for now. BTW aku seneng dan bersyukur banget akhirnya berkesempatan untuk merasakan premium ekonominya Cathay Pacific. Dan ini menambah amunisi aku untuk menghadapi kanker. Thank you, bye-bye. Sesuai janji, kesimpulannya, jadi premium ekonomi itu gimana sih guys? Wah, aku pribadi sih, ini bagus-bagus aja ya, tapi value wise, kayaknya mendingan kalau nggak ekonomi sekalian, bisnis kalian aja deh. Karena ini in between banget, jadi kayak nanggung gitu loh. Ekonomi rasa bisnis, bisnis rasa ekonomi. Jadi menurut aku pengalamannya itu lebih berasa kalau misalnya mau hemat sekalian, itu ekonomi ya. Tapi kalau misalnya mau lebih nyaman sekalian, itu mendingan bisnis. Jadi ini pengalaman yang berarti buatku, tapi penerbangan sendiri ya just fine. Dan aku sekali lagi lebih rekomendasiin ambilnya ekonomi sekalian atau bisnis kalian. So I think that's all for today. Stay happy, stay healthy, stay safe, and bye-bye.